Akan ada 22 aplikasi pinjaman online legal yang akan bangkrut. Benarkah demikian? Ini dikutip dari Republika. Di situ diinformasikan bahwa OJK saat ini sedang mengawasi 22 aplikasi P2P lending atau mungkin biasa dikenal dengan pinjol. Kenapa? Karena di sini tertulis bahwa dari 22 perusahaan tersebut memiliki tingkat prestasi pengembalian pinjaman atau kredit macet di atas 5%. Yang artinya ini tidak sesuai target ya, dimana harusnya nggak boleh tuh banyak yang macet kreditnya. Harusnya yang macet kreditnya itu sedikit saja. Kenapa kok diawasi? Karena akan menjadikan kemungkinan bahwa aplikasi pinjaman online tersebut bisa jadi melakukan pelanggaran atau bisa jadi akan mengalami kebangkrutan. Dimana ketika kita tahu ya, mungkin ya salah satu tugas OJK lah ya untuk mengawasi sebuah perusahaan di mana yang akan mengalami kesulitan ekonomi dan berhubungan dengan proses peminjaman. Takutnya nanti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terkait masalah hal tersebut yang akan merugikan nasabah atau debitur atau masyarakat. Nah, inilah tugas OJK untuk mengawasi, di mana kalau ini terus-terusan maka izinnya akan dicabut dan pinjol tersebut akan menjadi pinjol ilegal. Nah, gimana kalau izinnya dicabut dan akan menjadi pinjol ilegal? Tentunya yang gagal bayar di aplikasi pinjol tersebut akan jadi sulit untuk ditagih ya. Rasakan, oh ini kan jadi ilegal, jadi kalau ilegal boleh nggak dibayar. Ya mungkin akan berpikir kebanyakan ke searah sana, dimana ini merupakan suatu momentum yang ditunggu-tunggu nih para orang-orang atau debitur yang gagal bayar atau telat bayar, agar mereka bisa terbebas dari hutangnya karena perusahaannya bangkrut, teman-teman. Kenapa banyak orang berpikir seperti itu? Kenapa kok ada perusahaan bangkrut makin seneng ya? Karena balik lagi ya, aplikasi pinjaman online itu bunganya sangat tinggi. Jadi banyak orang yang merusak, mereka terjerat pinjol, terus kemudian mereka dikenakan bunga yang tinggi dan akan menyengsarakan mereka. Ya, sudah banyak bertebaran sana korban-korban pinjol baik itu legal maupun ilegal yang merasa terbebani dengan bunga-bunganya, yang merasa putus asa, yang merasa stres, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan, yang merugikan diri mereka sendiri hanya karena stres, karena terlilit hutang pinjaman online. Depannya mungkin inilah salah satu yang akan diperangi oleh OJK. Inilah salah satu yang akan diwaspadai OJK, mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan seperti ini yang harus diwaspadai. Kenapa kok mereka banyak kredit macetnya, kenapa kok prestasi, apa yang mereka lakukan? Harusnya kalau tim analis sebuah pinjol, tim analis sebuah pinjaman online itu bekerja dengan baik, ya kemungkinan untuk galbe itu bisa ditekan dan bisa berkurang. Dimana proses pengajuannya biasanya kalau pinjol yang bagus pasti benar-benar meneliti nih, apakah kira-kira nasabah ini bakal bisa lancar nggak sih bayarnya, apakah ini bisa layak nggak sih untuk disetujui pinjamannya. Dari situlah biasanya mereka ini mengawasinya di situ, teman-teman. Celahnya di situ. Biasanya banyak dilakukan pelanggaran-pelanggaran di bagian situ. Kalau untuk masalah bunga dan lain-lain rasanya kemungkinan kecil ya. Kenapa? Karena itu kelihatan banget kalau memang mereka melakukan pelanggaran. Tapi bukan berarti OJK tidak mengaudit, bukan berarti OJK tidak melihat perkembangan bunga-bunganya. Karena yang namanya perhitungan, laporan, yang namanya sistem pasti bisa dilacak ya. Katakanlah mungkin yang 0,2% per hari aturannya maksimal sekian, ternyata mereka melanggar dijadikan 1% per hari. Nah itu kan nggak boleh ya. Inilah yang harus diawasi dan siap-siap ditutup. Nah di sini OJK tidak menjelaskan ya 22 P2P lending itu apa saja, tapi ya kita tunggu saja kabar baiknya, apakah memang mereka tidak layak dan ditutup. Ya mungkin akan menjadi berita baik buat orang-orang yang galbe di pinjol tersebut. Ya semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan kalian informasi bahwa fakta di sana ternyata banyak juga loh pinjol-pinjol yang bermasalah dan sedang diusut oleh OJK. Jadi bukan berarti pinjol yang legal saat ini baik-baik aja, enggak ya teman-teman, pasti akan ada masalah. Mengingat di 2023 nanti akan ada resesi, mungkin ini akan berdampak juga untuk pinjol tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.